Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan. Karena sudah waktunya, sudah tepat saya mau undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita menaikkan satu pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Sampai hari ini
segala apa yang ada dalam hidup kami, semua kami kemurahan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami datang di sini berkumpul untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mulai ibadah kami Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Satukan kami, ikatkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami datang ke tempat ini Tuhan, peroleh sukacita daripada-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami pulang Tuhan, kami peroleh Tuhan berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Saya jemput Bapak Ibu Saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita, Tuhan kekuatan dan mazmur. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, musim akan selalu berganti, Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Takkan berubah.
dan setiap hati-hati kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin, amin Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia selalu mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Tuhan, benar Tuhan. Engkau selalu mengenyangkan kami dan pelihara kami. Dan itu sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami. Dan masanya ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom dan selamat pagi semua. Izinkan saya buka masker saya saudara. Sampai agak sedikit jauh menular kalau ada masalah. Tapi kita percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Oke, saudara dikasih Tuhan, sangat senang sekali dapat bertemu dengan saudara dan saudari, terutama sekali Pak Pendeta yang sudah mengizinkan kami untuk ada di tempat ini sekaligus melayani Tuhan. Dan kalau tidak silap kita ada kaitan sedikit keluargaan karena istri saya orang Manado, saudara. Saya orang asli Malaysia di Sabah, Kota Kinabalu. Namun kami bertemu dengan istri ketika kami sekolah sama-sama di Bandung, Proskunyu, Bandung, Jakarta.
Dan singkat cerita, akhirnya selepas menikah kami ada di pergi melayani bersama-sama di Malaysia, dan ini merupakan tahun yang ke-23 kami sudah menikah, dan secara full time melayani ini sudah masuk sekitar mungkin lebih 20 tahun kali kami sudah melayani secara full time di gereja. Dan puji Tuhan, kami setelah sekolah teologi dan kami merintis gereja pada tahun 2008, dan ini merupakan tahun yang ke-12 kami menggembalakan gereja yang kami rintis. Gereja kami ada di mall, saudara, jadi sedikit agak ramai, dan puji Tuhan walaupun kami di sini ibadah di sana tetap berjalan, dan karena kita sudah melakukan pemuridan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kami sudah punya 5 anak. Ya, mungkin saudara terkejut, 5 anak, umur kami mau hampir 50 tahun. Jadi masih separuh abad, saudara. Namun kerinduan untuk terus melayani Tuhan itu semakin menggebu-gebu, karena kita tahu panggilan Tuhan sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Ya, menjemput mempelai wanita yang siap menikah dengan Kristus, yaitu yang digambarkan sebagai gereja yang bercirikan gadis yang bijaksana, bukan gadis yang bodoh, gereja yang diumpamakan seperti domba dan bukan kambing, seperti hamba yang baik bukan hamba yang jahat, seperti gandum dan bukan lalang. Nah, saudara, gereja kita sedang mempersiapkan jemaat supaya kita layak di dalam pernikahan anak domba. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Namun sebelum kita masuk kerajaan 1000 tahun, ada yang namanya penyesatan antikristus, yaitu 3,5 tahun di bumi ini. Puji Tuhan, karena kita masih bukan hanya sekadar datang ke gereja, tapi kita sebetulnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau di gereja di mana saya melayani, saudara, saya katakan gereja itu seperti hospital. Memang tempat untuk orang-orang sakit, amin. Tapi masuk hospital bukan keluar tambah sakit, tapi tambah sembuh karena berjumpa dengan dokternya. Amin, saudara. Obat yang sesuai. Demikian juga kita berjumpa di tempat ini. Yesus adalah dokter segala dokter yang mampu menyembuhkan segala penyakit kita, baik penyakit fisik terlebih penyakit rohani. Amin, saudara. Dan gereja juga itu seperti salon, saudara. Kita diperindahkan oleh Tuhan. Kita diperindahkan bukan dengan emas, perak, dan permata, tapi kita diperindahkan dengan perhiasan-perhiasan, yaitu berhiaskan apa, saudara? Kekudusan. Amin. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, maka layaklah kita menjadi umatnya sebagai orang-orang yang kudus. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, nama saya Bios bin Solingkin. Ya, saya keturunan dusun asli. Tapi kalau di Kalimantan kami satu sekutu dengan Dayak. Tapi puji Tuhan, setelah Injil diberitakan sampai ke desa-desa, sampai ke hutan-hutan, saudara, akhirnya kami dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, gereja kami adalah gereja yang kedua terbesar di Malaysia. Walaupun yang pertama itu Roman Katolik, kemudian gereja kami, dan disusuli oleh gereja-gereja yang lain. Puji Tuhan. Oke. Saya ingin, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya senang ingin memperkenalkan istri saya. Silakan berdiri, istriku yang cantik, ya. Saudara, inilah Agnes Priscilla Dibora Tolenan, anak Tolenan. Ya, jadi dia pada bapaknya dari Romboken, mamanya dari Pasok, ya. Tapi saya lebih suka di Pasok karena ada air panas, ya. Oke, jadi sebahagian diri saya orang Indonesia, sebahagian lagi orang Malaysia. Puji Tuhan. Kami akan menyanyikan satu lagu. Ya, silakan istriku yang cantik. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, senang sekali bertemu dengan saudara semua di tempat ini. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan, dan ya, kami akan membawakan satu pujian. Pujian ini adalah hasil dari yang kami ciptakan dan sudah dialbumkan
semakin susah, sukar, satu kerinduan kita hanyalah untuk menantikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat pergi ke tempat-tempat yang kita lihat di sekitar kita. Mungkin tempat itu tempat-tempat hiburan. Kalau kita pergi ke tempat itu pasti kita balik akan tetap sama lagi. Tetapi yang kita memerlukan yaitu hadirat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Jadi saya percaya ketika kita dalam keadaan-keadaan yang sesulit apapun, yang mungkin orang lain tidak tahu, bahkan bagi kita mustahil, tetapi ketika kita memanggil nama Yesus, nama yang berkuasa menjamah hidup kita, saya percaya ada sesuatu kuasa Tuhan yang akan bekerja, yang akan memulihkan hidup kita sehingga kita punya pengharapan di dalam Dia. Amin. Puji Tuhan. Yang ku inginkan hanyalah Kau, kekasih jiwaku, kerinduanku melayanimu. Ku ingin setia Yesus, datanglah
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan. Amin saudara. Karena tempat kita ini saudara bukan permanen. Ini hanya transit sahaja. Amin saudara. Karena ada kehidupan yang lebih baik daripada yang kita dapati sekarang, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus. Puji Tuhan. Nah saudara dikasihi Tuhan, untuk tidak membuang masa, mari kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara, kita ambil ayat 21 sebagai ayat kunci. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah saudara dikasih Tuhan, tema yang sederhana yang ingin saya kongsikan kepada saudara pada pagi hari ini, yaitu hidup dalam kedamaian di tengah ketakutan. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu ya murid-murid Yesus dikatakan sedang berada dalam ketakutan karena Yesus yang menjadi guru agung mereka ini adalah pengikut-pengikut Yesus. Yesus yang harapkan untuk menjadi raja ataupun menggantikan Herodes yang sangat kejam, telah ditangkap dan dimasukkan dalam mahkamah, disual siasat, akhirnya dijatuhkan hukuman, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Nah saudara, dan pada waktu itu target untuk mau membunuh tidak hanya Yesus, tapi termasuk memusnahkan murid-murid Yesus yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Dan murid-muridnya adalah menjadi target yang kedua yang harus diburu, dan mereka itu saudara hidup dalam ketakutan. Ya. Dan akhirnya saudara dikatakan bahwa mereka berkumpul di satu tempat, satu bilik di mana mereka masuk secara diam-diam, dan dikatakan apa saudara dikasih Tuhan? Mereka mengunci segala pintu dan mereka berada di dalam bilik tersebut. Dan dikatakan bahwa tiba-tiba dalam perkumpulan itu Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka, walaupun pintu yang terkunci,
Tapi Yesus tembus kepada pintu yang terkunci dan berada di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang dalam ketakutan. Dalam teks yang lain mengatakan bahwa Thomas, dalam Lukas dikatakan Thomas juga turut bersama-sama di situ, dan khususnya pertemuan itu adalah untuk memperbetulkan Thomas yang masih ragu-ragu dan tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa Thomas tidak mempercayai ataupun masih ragu-ragu? Dikatakan dia ingin menunjukkan bukti. Kalau engkau Yesus, tunjukkan bukti. Mana tanganmu yang terluka, mana lambungmu yang terluka itu, tunjukkan kepada saya, baru saya percaya. Banyak orang Kristen hari-hari ini sudah keluar masuk ke gereja, tapi masih memerlukan tanda di tangan dan tanda di lambung. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi puji Tuhan, Thomas yang tidak hadir di dalam perkumpulan yang pertama di mana murid-murid Yesus, Maria Magdalena menyaksikan kubur yang kosong dan mereka telah dihiburkan oleh malaikat. Dan mereka harus percaya. Yesus berkata kepada mereka yang disangka sebagai tukang kebun ataupun seorang penunggu teman. Dan akhirnya Yesus berkata, pergilah ke Galilea, kita akan berjumpa di sana. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum saya ingin lanjutkan, saya ingin memberikan sedikit konteks teks ini, apa yang berlaku sebelum dan selepas teks yang kita baca tadi, di mana sebelum teks Yesus menampakkan diri kepada Maria yang sedang menangis kesedihan, sehingga Maria dikatakan mengenal Yesus sebagai Rabuni atau yang berarti guru, yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Manakala selepas teks Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus karena tidak hadir dalam perkumpulan murid-murid yang sebelumnya, yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, saudara, kalau kita membaca teks ini secara teliti, saya bahagikan itu kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama yang saya namakan sebagai hidup dalam ketakutan, dan bahagian yang kedua yang saya namakan sebagai mengalami kedamaian. Setakat ini saudara boleh dapat ikut ya, apakah bahasa Malaysia saya agak sedikit mudah diterima atau gimana? Atau masih bingung? Kalau saudara merasa tidak mengerti, angkat tangan, tolong tunjukkan mana ayat yang kata-kata saya kurang jelas, saya akan jelaskan lagi saudara. Amin saudara. Yang penting sekali firman Tuhan itu harus dimengerti, dan saya coba saudara ingin melembatkan sedikit saya punya kata-kata ini supaya saudara dapat mengikutinya. Oke? Nah saudara, saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan satu inspirasi pada kita, kehidupan kita sehari-hari ini atau kehidupan kita ke depan. Karena saudara dikasih Tuhan, dunia sekarang masih dalam suasana ketakutan. Buktinya saudara masih pakai mask, betul kah tidak? Bukan hanya perintah oleh government atau pemerintah, tetapi juga mau melindungi diri dari jangkitan. Sudah ramai menjadi korban COVID-19. Ya. Dan saudara dikasih Tuhan, jangan susah. COVID-19 ini virus corona sudah ada sejak dahulu kala. Ya. Wahyu sudah mengatakan ini virus corona seperti penyakit sampar yang berjangkit melalui semburan udara. Ya. Dan kita lihat ada banyak sekali orang-orang yang mati dalam Alkitab karena penyakit sampar. Yang paling jelas saudara dikasih Tuhan, ya, inilah hukuman kepada dosa-dosa manusia. Sebelumnya saudara dikasih Tuhan, Adam dan Hawa hidup selama-lamanya. Amin saudara. Tapi setelah mereka berdosa, kuman, bakteria yang kecil sekali, yang paling lemah pun boleh membunuh manusia. Kenapa? Karena akibat dosa. Tapi saya percaya saudara dikasih Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, 1000 rebah di sebelah, 10.000 di sebelah,
Tuhan tetap memelihara kita. Kita hanya menontonnya. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan dikatakan lagu tadi, sehelai rambut pun Tuhan tidak izinkan. Kalau itu tidak Tuhan perkenankan. Amin. Artinya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Ya, kalau kita lihat ada jemaat yang meninggal, ada pendeta-pendeta yang meninggal, memangnya mereka harus hidup selama-lamanya. Ya, satu masa nanti semua manusia pasti akan mati, lambat atau cepat, muda atau tua, tidak mengira usia, pasti akan mati. Hanya lambat atau cepat sahaja. Ya. Tapi kita bersyukur, saudara dikasih Tuhan, kita harus bersyukur karena virus ini membantu manusia supaya pergi ke Firdaus. Amin, saudara. Ada orang berkata, kalau dia mati langsung ke sorga. Lihat Alkitab dulu, saudara dikasih Tuhan. Orang yang mati, kalau kita lihat dalam Alkitab, orang yang pergi ke surga siapa? Siapa yang pergi ke sorga? Henok. Dengan apa? Dengan tubuhnya sekali. Siapa lagi siapa? Elia. Ada yang berkata Elia karena mayatnya tidak ditemukan. Ya, dan juga Musa. Elia kelihatan naik ke atas, ya, dan disaksikan oleh Elisa dan beberapa yang lain. Tapi kalau Musa dikatakan dia pun diangkat karena mayatnya tidak ditemukan, ya. Dan yang paling jelas sekali adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Dia pergi dengan tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Ada orang yang berkata kalau mati langsung ke surga. Yang paling susah lagi, saudara, tadi baru saya jumpa Yesus di surga. Ada yang berani cakap begitu, saudara dikasih Tuhan. Padahal diri kita ini harus melalui yang namanya, kalau orang yang sudah mati harus mengalami tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tubuh kebangkitan Yesus yang masih dilihat oleh Thomas, dan di mana tangannya berlubang dan lambung yang terluka. Tapi tubuh kemuliaan yang dilihat oleh Petrus, di mana waktu Petrus ke Emmaus, ya, dan meskipun Yesus sedang bersama berbicara dengan mereka, tapi mereka tidak kenal Yesus karena luka-luka itu sudah tidak ada. Amin, saudara. Mukanya sudah berubah. Yang mungkin sedikit agak tua, tapi kemudiannya diubah Tuhan lebih muda lagi. Amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi orang percaya tidak perlu takut. Dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberikan dorongan kepada kita supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Memulakan bisnis pun takut-takut, mau pergi ke pasar takut-takut, mau pergi di gereja, banyak orang takut, saudara, mau pergi ke gereja. Ya, di tempat kami di Kota Kinabalu di Malaysia, saudara dikasih Tuhan, gereja sepi, tapi mall sibuk banyak, saudara dikasih Tuhan. Ini kebalikan. Sepatutnya mereka harus mendorong, datanglah ke gereja, datanglah ke masjid, datanglah ke kuil. Sepatutnya pemerintah harus begitu karena di situ ada perlindungan. Ini disuruh ke mall, dibuka semua, saudara dikasih Tuhan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya hari-hari ini mulai ada pemulihan. Selepas ini ada lebih kekuatan lagi. Mungkin ya kalau di Malaysia selepas hari ini, 1 hari bulan Mei, kami sudah dibenarkan untuk beribadah tanpa ada social distancing atau pencarakan sosial. Semuanya seperti biasa dan cuma harus pakai mask kalau ada di ruangan, dan kalau di luar itu pilihan sendiri. Ya, dan saya percaya di hari ke depan kita akan jalani dengan penuh keberanian, karena bukan hanya pemerintah mengizinkan, tetapi juga ada kesadaran bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Oke. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum itu saya ingin, seperti yang saya katakan tadi, bahagian kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, hidup dalam ketakutan, di mana masih ada sama seperti murid-murid Yesus yang hidup dalam ketakutan meskipun Yesus Kristus sudah bangkit. Sepatutnya mereka harus bergembira, sepatutnya harus mereka pergi ke Galilea untuk menyibarkan Yesus sudah bangkit. Tapi Petrus membawa murid-murid yang lain pergi menangkap ikan di Galilea. Banyak orang seperti itu, Yesus sudah bangkit, tapi masih hidup dalam ketakutan, masih pergi sibuk di Galilea menangkap ikan, sedangkan masa itu masa untuk menyebarkan bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Ini merupakan minggu yang ketiga kita meraih kebangkitan Kristus. Setelah kita merayakan Paskah, kita merayakan Esta, hari kebangkitan Kristus. Pada
hari yang ketiga. Saudara, hidup dalam ketakutan yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-19. Dalam ayat yang ke-19 berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada siapa, saudara? Orang-orang Yahudi. Artinya, saudara dikasih Tuhan, hidup dalam ketakutan apabila kita punya rasa takut atau rasa terancam dalam situasi atau keadaan semasa. Masa itu masa untuk mereka takut karena ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang sedang memburu murid-murid Yesus. Bahkan ketika Yesus ditangkap, dikatakan muridnya bertempiaran lari. Hanya Petrus yang melihat dari jauh. Itu pun waktu ditanya, Petrus menyangkal sebanyak 3 kali, sehingga dia ditegur oleh ayam berkokok. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, hidup dalam ketakutan ketika kita merasa terancam, masih rasa takut dengan situasi semasa. Apakah yang menakutkan saudara? Kalau Anda yang buat bisnis, gimana? Oh, dibuka lagi, buka bisnis, tiba-tiba ditutup balik. Sudah order modal, sudah keluarkan modal, ya ditutup balik. Saudara dikasih Tuhan, ada 2 atau 3 tahun yang lalu ini, banyak jemaat kami yang terlibat dalam bisnis atau kerja di dalam sektor perniagaan, akhirnya kehilangan kerja, kehilangan bisnis. Dan untuk mau memulihkan lagi setelah hilang semua, saudara dikasih Tuhan, hilang modal semua, tidak kembali. Yang bisnis sayur, mereka sayur tidak awet, saudara. Hanya beberapa hari dia harus dibuang. Buah-buah yang diborong, dijual, dibuang, harus dibuang tanpa ada pembelinya. Rugi habis. Dan masa ini kerajaan membuka, mereka memulihkan sesuatu lagi, itu bukan mudah untuk mereka berani. Sedangkan mereka sudah hilang banyak. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini akan mendorong kita. Amin saudara. Memberi hikmat kebijaksanaan kepada kita di tengah-tengah menghadapi suasana ketakutan semasa. Jangan menjadi orang yang ketakutan sama seperti murid-murid Yesus yang meskipun Yesus sudah bangkit, yang sepatutnya mereka harus bersukacita, bergembira dan tidak sabar-sabar lagi memberitakan, ya, karena mereka sudah diberitahu oleh Yesus Kristus bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Diulang-ulang saudara dikasih Tuhan. Tapi even murid-murid Yesus tidak mengingati apa yang pernah Yesus katakan. Ini juga menjadi gambaran jemaat. Di hari-hari ini diulang-ulang firman Tuhan, tetapi jemaat masih lupa. Ketika berhadapan dengan situasi semasa, lupa itu firman. Padahal firman sudah mengatakan, firman sudah mengingatkan, firman sudah meneguhkan. Ya. Yang kedua, hidup dalam ketakutan. Mari kita lihat di dalam Lukas 24. Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-36 hingga 37. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat apa, saudara? Melihat apa? Hantu. Ada yang bertanya kepada saya, "Pastor, betulkah ada hantu?" Apa di sini ada pernah lihat hantu? Ada? Ada yang mukanya seperti hantu? Maksudnya di movie, ya? Ya, di movie ada banyak menyebarkan tentang apa ini hantu, menyebarkan hantu, ya. Nah, saudara, tapi ada juga kehidupan orang seperti hantu, ya. Nah, saudara,
Kalau disebut dalam Alkitab artinya ada hantu. Bahkan Yesus pernah disebut sebagai hantu, ya, ketika dia berjalan di atas air. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa memang ada hantu, ya. Dan beberapa waktu saudara di Malaysia, waktu di awal-awal perintisan gereja kami menginjil, dan di situ saudara kami diperhadapkan dengan lembaga-lembaga dan muka-muka hantu. Saudara, ini bukan dalam mimpi, ini betul-betul kenampakan di depan. Ya, kalau saya mau cerita masalah hantu pengusiran, saudara, wah ini banyak sekali kami hadapi di Sabah, karena di Sabah itu terkenal dengan penyembahan kepada roh-roh, ya. Bahkan Gunung Kinabalu yang the second highest in of Asia, dikatakan semua roh-roh itu ada di gunung itu, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yesus disangka seperti hantu. Apakah muka Yesus pada waktu pucat? Apakah mukanya, ya, tapi mungkin saudara dikasih Tuhan, karena Yesus pada waktu ini masih hidup dalam tubuh kebangkitan, artinya tubuh yang bangkit seperti dia mati. Mestinya ada luka-luka, ya. Tapi kemudian Yesus akan mendapatkan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan yang menghilangkan semua jerawat-jerawat, semua garis-garis di muka, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu tubuh kemuliaan, ya. Ada yang dikatakan bahwa kita akan kembali kepada tubuh sekitar umur belasan tahun atau 20-an awal tahun. Mukanya wah mulus, cantik sekali, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, tapi Yesus disebut sebagai hantu karena mungkin mereka lihat, wah ini muka Yesus yang benar-benar yang disalibkan. Makanya mereka tahu benar bahwa ini Yesus, tapi dipanggil sebagai hantu. Kenapa? Mereka tahu benar bahwa dia sudah mati dan dia sudah dikuburkan. Dan dia tidak sangka Yesus akan bangkit. Nah, saudara, bagaimana kalau saudara tiba-tiba ada yang baru meninggal minggu lalu, tiba-tiba muncul di gereja, seperti dia telah mati. Mungkin dia mati di hospital kan, mati accident kan. Dia masuk di gereja, kita masih ada luka-luka, saudara. Bagaimana perasaan? Padahal minggu lalu sudah dikuburkan. Pasti kita, wah ini siapa nih? Wah, hantu. Mungkin bertempiaran, saudara. Tinggal pendeta yang datang. Shalom. Ya, saudara dikasih Tuhan. Demikian juga murid-murid Yesus. Mereka menyangka Yesus itu seperti hantu. Dia muncul di tengah-tengah. Dia masuk di dalam pintu yang terkunci. Siapa pernah melihat Trip to Busan? Itu movie dilakukan, Train to Busan, ya. Train to Busan, ya. Ini adalah seperti Pontianak atau Pontianak kalau di tempat kami, ya, yang hidup dengan bagaimana mereka mati, banyak yang luka, banyak yang muka pucat, segala macam. Ada yang separuh kepala mungkin, ada yang tanda tangan, segala macam. Ya, bagaimana mereka mati, demikianlah mereka dibangkitkan, dan ini menjadi satu yang kengerian. Saudara, Yesus disangka seperti hantu. Orang yang hidup dalam ketakutan, saudara, walaupun firman Tuhan disampaikan dengan luar biasa dan bersemangat, masih dianggap seperti hantu. Ya, lihat pastornya ini hantu ini, bikin sakit hati saya. Selalu timbak khotbah dengan saya. Pernahkah terjadi seperti itu, saudara? Padahal Yesus muncul di tengah-tengah ketakutan kita, but we cannot recognize the word of God. Kita tidak dapat mengiktiraf firman Tuhan yang disampaikan. Kita tidak dapat menerimanya. Kita tidak dapat memahaminya, mengetahuinya, berminat dengannya. Kenapa? Kita anggap firman Tuhan itu adalah hantu dalam hidup kita. Bagaimana kau mengatasi ketakutan? Ya, meskipun firman Tuhan sudah disampaikan, diingatkan terus, tapi kita masih hidup dalam ketakutan, takut
mengetahui satu kebenaran. Kenapa? Engkau lupa apa yang difirmankan Tuhan masa yang lalu. Yesus sudah mengatakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika keadaan itu muncul di depan kita, kita masih tidak ingat apa yang difirmankan minggu lalu, atau beberapa bulan yang lalu, atau tahun yang lalu. Yang ketiga, hidup dalam ketakutan. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Saudara, orang yang mengalami hidup dalam ketakutan adalah selalu hidup dalam keraguan-raguan ataupun tanpa kepastian. Ada orang sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tapi kalau soal hidup dan mati, dia masih belum yakin akan keselamatannya. Saudara, masih hidup dalam keraguan-raguan. Walaupun mereka sudah melihat Yesus, tidak hanya takut seperti dianggap hantu, tapi masih ragu-ragu untuk percaya. Dan inilah Christian Thomas. Saudara, saya pernah pergi ke India, di Chennai. Kami dibawa melihat kuburnya Thomas, ya. Dan saudara, kuburnya Thomas sudah menjadi satu tempat pemujaan. Banyak orang menyembah kubur Thomas. Tapi waktu saya pergi ke situ, saudara, saya mendapatkan urapan yang luar biasa dari Tuhan. Ketika saya tahu Thomas ini seorang yang ragu-ragu, pada waktu itu saya melihat kuburannya. Thomas, kita sama. Saya juga ragu-ragu. Banyak hal-hal yang berlaku dalam hidup saya menimbulkan keraguan. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan tolong saya, terima kasih Tuhan, karena Engkau muncul di tengah-tengah kehidupan Thomas yang ragu-ragu. Dan Tuhan membuktikan bahwa Engkau benar-benar sudah bangkit dalam hidupnya. Dan saya percaya saudara dikasih Tuhan, kita yang masih ragu-ragu, saya percaya Yesus mampu memulihkan kita. Saudara, bahagian yang kedua, tapi Yesus menawarkan tentang kedamaian. Damai sejahtera bagi kamu, shalom bagi kamu, shalom Elohim. Amin. Itu damai sejahtera bagi kita. Yesus selalu menyapa murid-muridnya dengan damai sejahtera. Ya, kita di Malaysia ada damai sejahtera. Mau scan, ya, mau scan suhu, mau kasih scan itu kesejahteraan kita, apakah kita sihat atau tidak. Dan hari ini saya percaya Tuhan sedang scan kita. Shalom, damai sejahtera. Jangan khawatir dengan darahmu yang turun naik. Amin saudara. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita mengalami bejana pembasuhan, kita mengalami perdamaian dengan Kristus di meja roti. Saya percaya ini akan memulihkan hidup kita. Kita akan memiliki damai sejahtera, yaitu shalom daripada Tuhan. Mengalami damai yang pertama kita lihat dalam Yohanes. Kita balik lagi ke Yohanes 20 ayat yang ke-20. Dalam Yohanes 20 ayat 20 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika mereka melihat Tuhan, mereka bersukacita. Tapi saya senang untuk membawa kita kembali kepada Lukas, karena Lukas memberikan sesuatu yang menarik perhatian saya, karena dia berkata tentang membuka pikiran mereka. Mari kita lihat dalam Lukas 24 ayat yang ke-45. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara, bukan hanya gembira melihat Yesus muncul membuktikan kebangkitannya, tapi dikatakan Yesus membuka
pikiran mereka sehingga mereka mulai mengerti akan kitab suci. Banyak orang hanya bersuka cita, bergembira di gereja, tapi belum tentu mereka mengerti kitab suci. Makanya perlu sekali ada pendeta, ada gembala gereja, karena mereka disiapkan bertahun-tahun di sekolah teologi untuk menjelaskan kitab suci. Bukan hanya bersuka cita di gereja, tapi dengan nyanyian-nyanyian, dengan musik-musik, dengan tarian-tarian, saudara. Tapi harus ada pengajaran tentang kitab suci yang menambahkan pengertian kepada kita. Makanya perlu belajar, siap dimuridkan. Amin. Mengenal. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, amin saudara, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Saudara, kau kenal siapa hari ini? Kau tiap-tiap hari ada di mana? Di handphone, di Google, di Facebook, di Messenger. Tapi berapa kali kau ada di dalam Alkitab firman Allah untuk mendalamkan pengetahuanmu, mengenal Tuhan, mengerti kitab suci. Orang yang memiliki damai sejahtera apabila kau mengerti firman Allah, mengerti kitab suci. Di gereja di mana saya melayani saudara, khotbah hari ini, ya, esok diulang. Apakah firman Tuhan yang kita pelajari kemarin? Pendua-pendua syafaat harus menghafalnya, mengetahuinya. Kau berdoa sama Tuhan sedangkan firman itu kau masih lupa. Banyak orang Kristen hari ini saudara dengar khotbah, lepas balik dan tinggalkan firman Tuhan, dia balik. Masih sama. Aku masih seperti yang dulu. Ya. Kenapa saudara tidak berminat untuk memperdalamkan? Hari Rabu diulang lagi saudara di dalam sel grup kami panggil selkom, sel komunitas. Kami membicarakan firman Tuhan yang sama. Hari Kamis kami belajar Alkitab firman Tuhan yang sama. Hari Jumat youth akan menyampaikan mempelajari firman Tuhan dalam konteks mereka. Hari Sabtu sebelum mendengar firman Tuhan untuk hari Minggu kami ingatkan keluarga, anak-anak kami, oh firman Tuhan ini. Jadi saudara, mendengar firman Tuhan untuk bukan dilupakan. Dikatakan mendengar firman Tuhan, direnung-renungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Lakukan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lagi di minggu akan datang. Amin saudara. Jadi mengenal Tuhan. Jadi kemudian saudara, mereka dikatakan Lukas berkata bahwa Yesus membuka pikiran mereka supaya mereka mengenal atau mengerti kitab suci. Artinya Yesus tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Amin saudara. Kitab suci yang dipegang pada hari itu karena kitab perjanjian baru belum ditulis pada waktu Yesus. Kemudiannya baru ditulis. Amin saudara. Tahun ke-40, tahun sampai ke-50, 60 baru dikumpulkan dan ditulisnya dan dikumpulkan di Alexandria di Mesir. Lalu dikanonkan ini Alkitab kita. Saudara, yang pertama, orang yang mengalami damai atau shalom dalam hidupnya ketika Yesus memperlihatkan kebangkitan, penderitaan jalan salib, atau membuka pikiran mereka bahwa salib adalah jalan Kristus menyelamatkan manusia. Amin. Jadi orang Kristen saudara tidak terkecuali daripada penderitaan. Jadi penderitaan ini saudara adalah diizinkan berlaku untuk memurnikan kita. Inilah jalan salib. Jadi waktu kita mengalami penderitaan, jangan bilang saudara, wah kan masuk Kristen kau bilang bahagia semuanya. Tapi kami selalu mengalami masalah, kami sedang mengalami masalah kontrakan kami, masalah bisnis dan sebagainya. Anak-anak kami yang bersekolah, siapa yang membiayai dan sebagainya. Tapi saya percaya kalau kita mengerti firman Tuhan, oh ini jalan salib untuk kami. Tidak selamanya disalib, tapi tidak selamanya di kuburan, tapi akan mengalami kebangkitan Kristus. Amin. Tidak selamanya hujan, tidak selamanya awan itu gelap. Ada matahari di sebalik awan yang gelap. Amin. Kita harus melaluinya. Jangan lari daripada proses, ya,
jalan salib. Yang kedua, saudara, mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 46-47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara dikasih Tuhan, damai sejahtera tidak terpisah daripada pengutusan pelayanan pengkabaran berita tentang keselamatan. Jadi kalau kita memiliki damai sejahtera, itu berarti bahwa kita juga mengungsikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Artinya menyampaikan kabar baik, yaitu hidup dalam pertobatan terhadap pengampunan dosa. Amin, saudara dikasih Tuhan. Dan kita harus diutus. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, kita diutus untuk menyebarkannya kepada orang lain. We are the messenger of God. Amin. Kita adalah pengkabar Injil, pengkabar berita, pengkabar satu cerita tentang Kristus kepada orang lain. Nah, saudara, banyak orang ya, dia simpan damai sejahtera itu dalam hidupnya, dia tidak kongsikan. Sedangkan orang lain, keluarganya sendiri, anak-anaknya, suaminya, istrinya, teman-temannya, jiran-jirannya, kalau benar-benar kita punya shalom, kita punya damai sejahtera, kita harus kongsikan. Karena Yesus berkata, mereka diutus untuk mengungsikan berita Yesus sudah bangkit, sudah menjadi penyelamat. Dosa-dosa sudah dihapuskan, dia sudah menang menebus manusia daripada dosa. Amin, saudara dikasih Tuhan. Nah, saya percaya kalau gereja kita bergerak kepada hal ini, saudara, ini tambah lagi Pak, sampai 5 lantai. Nah, tidak akan muat. Amin, saudara. Besar kemungkinan Anda akan jadikan ini sebagai parking sudah. Ada lift mungkin. Amin, saudara. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau semua kita hidup dalam kedamaian dan mau diutus untuk memberitakan, mungkin Anda akan mendapatkan tanah yang baru, bangunan yang baru. Siapa tahu Tuhan akan gerakkan. Tuhan lihat apa kesungguhan kita, dan ini untuk diwariskan kepada anak-anak kita. Waktu kami berdoa setiap pagi, saudara, jam 4 kami berdoa setiap pagi, berdoa syafaat, walaupun tidak ramai, saudara, tapi kami mendapatkan firman Tuhan ketika kami membaca 3 bab setiap hari. Waktu kami ada di ceritanya Elisa, tulang-tulang Elisa, ketika mayat dibuang, mayat itu hidup. Tahukah saudara bahwa inilah tulang-tulang Elisa yang Anda sedang kerjakan? Ketika mayat orang disampaikan di tempat ini, dia akan hidup. Amin, saudara. Inilah usaha saudara, inilah peninggalan Elisa. Semua kita suatu masa nanti, apakah itu 1 tahun, 10 tahun akan datang, atau 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, di mana kita, saudara dikasih Tuhan? 50 tahun akan datang, di mana kita? Tapi ada sudah tulang-tulang Elisa yang sudah kita simpan di sini. Orang nanti akan datang, orang yang mati dalam rohani akan datang, mereka akan dihidupkan di tempat ini. Amin, saudara. Maka jangan pernah merasa putus asa meninggalkan tulang-tulang Elisa, karena ini akan membangkitkan generasi yang akan datang. Amin, saudara. Jadi jangan kita merasa menganggur di gereja. Semua yang kita lakukan ini sebetulnya sedang meninggalkan sesuatu untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Yang ketiga, mengalami damai sejahtera yang ketiga, kita lihat dalam Yohanes 20. Kita balik lagi kepada Yohanes 20. Dan ini merupakan ayat yang terakhir.
Yohanes 20 ayat 22 hingga 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Saudara, di tengah-tengah ketakutan dan ketika mereka bergembira, wah, pikiran mereka terbuka. Apa yang Yesus lakukan? Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Banyak orang, saudara dikasih Tuhan, mengaku terima Roh Kudus, tapi pikirannya belum terbuka kepada firman, belum mengerti firman. Bahaya, saudara. Makanya ada banyak orang yang ngoroh. Ya, di tempat kami aneh-aneh, saudara dikasih Tuhan. Aneh-aneh. Itu laut kan sudah asin. Dia berkata, pastor, Tuhan berbicara kepada Roh Kudus, berbicara kepada saya, beli garam banyak, kita akan menggarami laut supaya tidak ada tsunami. Wah, saudara, saya juga hampir bergelatar, berlaku tsunami di tempat kita. Ya, sebentar lagi kita harus beli banyak, kita borong sebelum habis. Dalam hati saya mulai, ya ini dari Tuhan atau macam mana ini? Kalau dia berbicara kepada dia, kenapa Tuhan tidak berbicara kepada saya? Oke, Bu, tolong nanti minggu depan kau bersaksi ya. Setelah minggu depan saya suruh, itu ibu awal sekali datang. Bagaimana, Bu? Apakah mau saksikan apa yang sudah ibu lihat? Oh, sudah Pak, enggak, tidak perlu, sudah berlalu. Kita tunggu saja sampai hari ini tiada tsunami. Nah, saudara, ini ngoroh, tidak mengerti firman. Ya, makanya saudara dikasih Tuhan, Yesus mau kita mengerti. Pengertian firman dengan pekerjaan Roh Kudus, firman dengan Roh Kudus tidak akan bercanggah. Amin, saudara. Hati-hati dengan kegerakan hari-hari ini yang sedang menyesatkan banyak orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi dikatakan yang paling menarik bukan sekedar mereka menerima Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, tapi mereka diberi kuasa apa, saudara? Menerima Roh Kudus dan kuasa berurusan dengan dosa manusia. Sehingga dia berkata, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, saudara, itulah kuasa yang diberikan kepada kita. Bukan hidup dalam dosa, tapi menyadarkan orang bahwa itu dosa. Kau bercinta dengan orang, kau mesej dengan orang, suami orang, istri orang, itu dosa. Itu berakhir dengan perkelahian di antara suami istri. Amin. Kau simpan pin dalam handphonemu sehingga kau punya istri, kau punya suami tidak boleh lihat. Hati-hati, saudara, banyak rumah tangga yang habis hancur karena mereka dalam mengendalikan ular di akhir zaman. Tahukah saudara, ini ular akhir zaman. Hei Hawa, hati-hati kau Hawa, karena kau selalu bermain dengan ular. Kalau kau lihat di Facebook, semua kebanyakannya perempuan. Ya, kebanyakan yang add saya untuk jadi, sorry ya, jadi friend adalah perempuan. Ya, pergi di mall saja banyak pakaian perempuan. Makanya perempuan suka, saudara, ya, kalau mau buka toko lebih banyak pakaian perempuan supaya untung, saudara. Karena perempuan yang suka berbeli. Kalau laki dia hanya pergi tempat-tempat tertentu. Ya, saudara, hati-hati, hai wanita. Walaupun ibu-ibu, ya saya sudah menopos Pak. Jangan, saudara. Ada orang sudah 70 tahun masih mau bercerai. Kenapa, saudara? Mereka menyimpan dosa. Ya. Yang bapak-bapak juga, jangan mau aku bujang.
single and available, saudara bertobat, amin. Itu dosa. Kenapa? Engkau sedang mempersilakan cobaan-cobaan. Jalan Anda meletakkan muka yang handsome di Facebook, padahal sudah tua. Kamera kita lagi saudara di aplikasi muda. Yang tua jadi muda. Dia mulai berchatting dengan istri orang, cewek-cewek yang masih muda, remaja. Jadi hiburan. Mukanya selalu bercahaya setiap malam. Kamu tahu kamu bercahaya setiap malam? Digelapkan lampu, mukanya masih bercahaya. Cahaya apa? Bukan cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya handphone terpancar di wajahnya. Tidur sampai lewat malam. Mau bangun ke gereja tidak dapat. Ada ramai saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah ini. Saudara, fungsi kita yang sudah ada Roh Kudus harus menegur dosa. Harus bertobat dari dosa dan menegur orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Ada banyak dosa-dosa tersembunyi. Ada banyak dosa-dosa yang tidak diketahui orang. Tapi saya percaya kalau kita ada Roh Kudus akan memberikan petunjuk kepada kita untuk menegur orang. Bahkan saudara, pernah terjadi di gereja di mana saya melayani, di mana gereja saya bertumbuh satu ketika dulu. Saudara, waktu kebenaran rohani, waktu itu saudara dikasih Tuhan, ada satu nubuatan, dia akan begini. Kamu buat begini. Wah, itu orang langsung rabah, saudara, untuk tidak mati seperti Ananias dan Safira. Kenapa? Dia betul-betul melakukan dosa. Dan saya percaya Roh Kudus memberikan kepekaan kepada gereja ini untuk membangun orang-orang yang hidup dalam kelemahan dosa. Amin, saudara. Dan inilah perjuangan kita di akhir zaman ini, supaya kita hidup ya berhiaskan kekudusan. Janganlah kita kejar hal-hal yang duniawi, kejarlah kehidupan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kuasa kekudusan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dengan penyampaian yang cukup sederhana, mungkin sukar dimengerti, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau mampu menjelaskan lagi kepada kami supaya kami lebih mengerti. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum saya ingin selesai, saya ingin memberikan 3 cabaran ini kepada saudara. Yang pertama, maukah Anda bangkit dari situasi dan mengatasi ketakutan dan mengakui serta menerima jalan penderitaan, jalan salib? Yang kedua, maukah Anda hidup dalam pengutusan, pemberitaan, dan kesaksian perubahan hidup di dalam Kristus? Yang ketiga, maukah Anda menerima dan sentiasa hidup serta dipimpin dalam kepenuhan Roh Kudus? Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini akan menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesiapan saudara untuk memperhatikan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta karena mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang saya yakin bahwa Tuhan mengetahui akan kebutuhan kita, rohani kita, sehingga firman Allah yang datang kepada kita pada saat ini benar-benar sebagai satu peringatan, teguran, nasihat supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita dihindarkan dari rasa takut dan kita menerima damai sejahtera dari Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita naikkan pujian belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Mana
memang hidupku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, haleluya, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, haleluya, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, haleluya, Allah yang baik, haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Firman-Mu kembali datang untuk melawat kami, dan biar benar-benar Engkau membukakan pikiran kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami ingin melakukan akan kebenaran firman Allah, dan Engkau berikan kekuatan. Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Tuntun kami, bukakan segala rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami dapat memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau-lah yang menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kami. Kami hanya bergantung kepada Engkau, Tuhan. Kami hanya berserah kepada Engkau, Tuhan. Lawatan Tuhan kiranya menjadi bagian kami terus, supaya kami boleh memperoleh kekuatan untuk mencapai target yang Engkau berikan. Teristimewa kami boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Engkau, Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Berkaryalah Engkau terus dalam kehidupan kami. Firman-Mu dan Roh Kudus biar terus berkarya dalam kehidupan kami, tertanam di dalam hati kami, mengubah sikap hidup kami yang tidak baik menjadi baik karena kebenaran firman Allah. Bapa, terima kasih. Berkatilah hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman Allah. Pakailah terus sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, Tuhan. Singkapkan terus segala rahasia kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Pelayanan yang dia tinggalkan di Kinabalu, di Malaysia, kiranya Engkau tetap memberkati ibadah yang ada di sana. Pengurapan Allah terus menjadi bagian hamba-hamba-Mu yang melayani yang ada di sana, Tuhan. Dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada saat ini lagi Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kami untuk dapat menikmati perjamuan Tuhan. Roti dan air anggur yang ada di hadapan kami
Kami percaya ketika kami menikmatinya, Engkau akan memberkatinya Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar ketika kami menikmati, benar-benar kami menikmati tubuh dan darah Yesus yang akan kembali menyatu dengan kehidupan kami, yang akan memulihkan kami, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan iman, menambahkan iman, percaya, keyakinan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami hamba-hamba-Mu yang melayani, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, dilayakan untuk melayani perjamuan ini. Kami semua yang ada, sebelum kami menikmati, kami dilayakan dan disucikan oleh Tuhan, sehingga di dalamnya kami boleh merasakan ada mujizat Allah terjadi, ada perkara-perkara yang heran yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Bapa, terima kasih, dengan pengucapan syukur kami sambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian yang tadi belum pernah ada. Haleluya. Inilah kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah menerima pengampunan dosa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih yang besar itu dapat menjangkau kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat cawan dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha. Ku menyembah-Mu. Haleluya. Kau Allah yang baik, Yesus. Haleluya. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Kamu sebab nama-Mu kudus, Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau baik. Haleluya. Sebab nama-Mu kudus, kudus,
agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami dapat menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami ada di dalam hadirat-Mu karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Bahkan keyakinan dan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih buat semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Berkat-berkat firman-Mu, bahkan berkat perjamuan Tuhan yang kami percaya akan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan motivasi di dalam kehidupan kami untuk lebih lagi melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban dan yang sudah bangkit dari antara orang mati, bahkan naik ke sorga, bahkan mendoakan kami yang ada di dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami. Pakailah terus dengan kehendak dan rencana-Mu. Suami istri, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, dan pemakaian Tuhan lebih lagi di hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami percaya juga bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan, baik kebenaran firman Allah dan perjamuan Tuhan pada saat ini. Kami sudah terima itu semua dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat pelayanan firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Beos bin Solihin. Ya. Nanti kalau salah tolong diampuni. Puji Tuhan, Tuhan berkati, dan juga istrinya. Saya dulu di Ternate, istrinya ini masih kecil. Ya, kemudian puji Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tuhan berkati suami istri dan juga siapa namanya? Iren. Ya, Tuhan berkati, dan kiranya Tuhan terus memakai hamba Tuhan ini lebih lagi di hari ke depan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri lagi dan kita akan akhiri ibadah kita. Dan naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan
yang sudah memberkati dan sudah menyertai ibadah kami pada saat ini. Memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kami sangat bergantung hanya kepada Engkau, sebab Engkau adalah sumber segala-galanya. Kalau Engkau mengizinkan untuk kami dapat beraktivitas untuk mencari nafkah, Bapa, pimpin kami, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan bilur Yesus, sehingga kami percaya ketika kami menjalankan aktivitas kami bersama dengan Tuhan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Bapa, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami ini. Tuhan, selamatkan bangsa kami ini. Biar kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dinyatakan buat bangsa kami ini. Pemerintah diberikan kekuatan, diberikan hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Dan kami juga mempunyai keyakinan bahwa Engkau sementara memusnahkan, menghancurkan virus corona dan varian-variannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dipagari oleh kuasa Tuhan, sehingga terhindar dari virus ini dan virus apapun, bahkan sakit penyakit apapun. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.